Halo, nama saya Melisa Silvi Gunawan dari Program Studi Farmasi 2017. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang hubungan sains dan agama yang dijelaskan lewat kelas online di YouTube bersama Dr. Muhammad Anas dari Universitas Brawijaya. Yang bisa saya simpulkan dari diskusi dengan Bapak Dr. Muhammad Anas yaitu sains dan agama adalah dua hal yang sangat berbeda. Sains memiliki karakter fundamental yang bersifat objektif, sedangkan agama bersifat subjektif yang berkaitan dengan kepercayaan kepada Tuhan, sehingga menyebabkan dua hal ini menjadi dua hal yang saling bertolak belakang dan selalu berbenturan. Namun, agama dan sains berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu. Dengan berbagai perkembangan yang dinamis dari waktu ke waktu, salah satu tokoh bernama Ian G. Barbour berpendapat ada 4 pendekatan atau tipologi dalam memandang relasi antara agama dan sains. 4 pendekatan ini yaitu yang pertama, pendekatan konflik. Pada pendekatan konflik ini, agama dan sains seringkali berbenturan dalam hal konflik. Walaupun saat ini sudah jarang dibahas lagi, namun tanpa kita sadari di Indonesia masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan sains dan agama yang masuk dalam konflik, sehingga tanpa kita sadari dua hal ini berbenturan satu sama lain. Yang kedua, ada pendekatan independen. Di pendekatan independen ini, agama dan sains berjalan sendiri-sendiri sesuai porsi mereka masing-masing, tanpa ada sangkut paut antara satu dengan yang lain, sehingga agama dan sains ini berjalan sendiri-sendiri secara independen. Hubungan ini kemungkinan lahir karena kejenuhan antara agama dan sains yang selalu berujung pada konflik. Lalu yang ketiga, ada pendekatan dialog. Pada pendekatan ini, agama dan sains diminta untuk berdialog satu sama lain, berpendapat menurut pendapat dari ahli agama dan ahli sains, agar mereka bisa refleksikan pendapat mereka dan berdialog bersama tentang salah satu topik yang berhubungan dengan agama dan sains. Agama dan sains diminta untuk menyampaikan perspektif mereka masing-masing, sehingga bisa menerima pendapat dan perspektif dari segi agama maupun dari segi sains. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah pendekatan interrogatif. Pendekatan ini berpola mencari titik tengah dari suatu masalah, sehingga bisa ditarik benang merah dari suatu permasalahan dengan diskusi bersama antara agama dan sains. Secara tidak langsung, 4 pendekatan ini juga ada di Indonesia. Ada pendekatan yang bersifat konflik, seperti masih banyaknya konflik-konflik dalam hubungan agama dan sains yang ada di Indonesia. Tanpa kita sadari, dua hal ini selalu berbenturan dan seperti tidak ada habisnya. Namun di Indonesia juga masih ada pendekatan dialog di mana pemuka agama bertemu dengan saintis untuk berpendapat menyikapi suatu masalah yang ada di Indonesia. Contohnya saja di Indonesia baru-baru ini terdapat wabah virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19. Pada wabah ini, Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, pernah menyampaikan untuk kita belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Namun, pada kenyataannya, masih banyak pemimpin agama yang mengatakan untuk tetap beribadah di tempat ibadah dan tetap tenang karena virus ini merupakan cobaan atau ujian dari Tuhan, sehingga menyebabkan banyak rakyat Indonesia yang menjadi tenang dan tidak takut serta pasrah akan adanya virus ini, sehingga penyebarannya menjadi luas di Indonesia. Pemikiran-pemikiran seperti ini sangat bertolak belakang dengan kondisi sains yang ada. Pada kenyataannya, di kondisi sains yang ada, kita diminta untuk tidak berkumpul,
tidak berkerumun, dan tidak keluar-keluar rumah jika tidak mendesak. Sehingga tanpa disadari, hal ini menimbulkan pendekatan independen antara sains dan agama. Orang yang terlalu fokus atau terlalu percaya pada agama akan tetap santai, tetap keluar rumah tanpa takut akan wabah corona karena menganggap wabah itu sebagai ujian dari Tuhan. Sedangkan orang-orang yang sangat percaya pada sains akan tetap di rumah dan melakukan pencegahan. Padahal seharusnya sains dan agama berjalan bersama-sama secara beriringan karena sains dan agama adalah dua hal yang saling berkaitan. Menurut saya, dengan kondisi yang seperti ini, seharusnya sebagai rakyat Indonesia kita harus menerima dua pendapat dari segi sains dan dari segi agama. Karena seharusnya kita tetap berdiam diri di rumah dan tidak keluar jika tidak ada hal yang sangat mendesak untuk mencegah penyebaran virus ini. Dan kita tetap berdoa dari rumah agar percaya bahwa kita diberi perlindungan oleh Tuhan dan tidak tegang dan panik dengan kondisi yang sekarang ini. Karena jika kondisi tubuh kita tidak panik dan tetap tenang, bakteri baik dalam tubuh kita akan aktif dan regenerasi sel tubuh kita akan meningkat sehingga antibodi kita akan menjadi lebih baik lagi. Dan pada akhirnya dengan kita melakukan social distance dan tetap berdoa kepada Tuhan, kita akan memiliki potensi untuk terhindar dari virus ini lebih besar, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Lalu yang terakhir, pendekatan apa dalam agama dan sains yang menurut saya paling optimal atau paling baik dilakukan di Indonesia? Menurut saya adalah pendekatan dialog. Karena pada pendekatan ini agama dan sains diminta untuk berdialog agar bisa menerima satu sama lain. Sehingga menurut saya jika pendekatan dialog ini berkembang dengan baik di Indonesia akan membuat banyaknya toleransi antara agama dan sains. Dengan adanya banyak dialog tentang banyak hal antara agama dan sains akan membuat agama dan sains di Indonesia menjadi sejajar dan tetap hidup berdampingan namun tidak menimbulkan konflik. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih sudah menonton. Dadah.